Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Fernando, NPM 216100099, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, jurusan Manajemen, Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Bingung bedain BMT dan koperasi? Iya. Yuk simak videonya sampai habis ya. See you. Kita harus tahu apa itu Baitul Mal wa Tahwil atau disingkat BMT. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang tata caranya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadis. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip asas kekeluargaan. Perbedaan BMT dan koperasi. Dasar hukum mekanisme kerja. Dasar hukum BMT. 1. Al-Quran, dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah bekerjasama dalam dosa dan permusuhan. 2. Hadis. Nabi bersabda, "Aku merupakan pihak ketiga yang menyertai untuk tolong-menolong dan memberkati kemitraan antara kedua belah pihak selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Jika salah satu pihak telah melakukan pengkhianatan terhadap mitranya, maka Allah aku keluar dari kemitraan tersebut." Dasar hukum koperasi. 1. Landasan Injil Pancasila, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Landasan konstitusional, UUD 1945 pasal 33 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 12 1967 tentang pokok-pokok pengkoperasian bab 2 pasal 2. Landasan moral yakni kesetiakawanan dan kekeluargaan. Mekanisme kerja BMT. 1. Syarat pendirian, minimal 20 orang yang membuat kesepakatan dengan akta notaris didaftarkan di kantor wilayah Kementerian Industri, dan perdagangan lokal untuk mendapatkan pengesahannya. Struktur organisasi, musyawarah anggota tahunan. 2. Dewan pengurus, diwawancari wujud wakil dari anggota dalam melaksanakan musyawarah tahunan. 3. Dewan pengawas syariah atau DPS. Dewan pengawas manajemen. 5. Pengelola, manajer atau direktur staf akuntansi, pemasaran, kasir, dan lain-lain. Sumber dana Baitul Mal atau BMT berasal dari anggota simpanan yang berupa simpanan pokok wajib, iuran sukarela, juga dari pihak luar. Selain itu, Baitul Mal wa Tahwil BMT juga dana dari hibah, waris, zakat, infak, dan sodako dari masyarakat baik anggota maupun non-anggota. Keuntungan akad yang digunakan dalam hal akad musyarakah. Maka pembagian keuntungan pada Baitul Mal wa Tamwil atau BMT adalah menggunakan sistem bagi hasil. Mekanisme kerja koperasi. Syarat pendirian koperasi cukup sederhana, yaitu dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan dengan akta notaris didaftarkan di kantor wilayah koperasi setempat untuk mendapatkan pengesahannya. Struktur organisasi. Rapat anggota RAT berada dalam posisi tertinggi dalam struktur organisasi. Koperasi di bawahnya adalah para pengurus koperasi yang tidak lain merupakan hasil bentukan dari rapat anggota yang pertama kali dalam pembesaran awal koperasi. Rapat pengurus mengangkat
pengurus dan pengelola, sedangkan sehari-hari diserahkan kepada pengelola koperasi. Sumber dana: iuran wajib. Iuran yang diwajibkan kepada anggota untuk menyetorkannya dalam waktu kesempatan tertentu. Ini dapat ditarik kembali dengan cara dan waktu yang ditentukan oleh anggota dasar atau anggota rumah tangga atau ART, serta keputusan rapat anggota tahunan RAT dengan mengutamakan kepentingan koperasi. Iuran pokok yang lebih banyak diwajibkan kepada para anggota saat menjadi anggota koperasi. Simpanan ini tidak dapat diambil kembali selama anggota yang masih aktif menjadi anggota koperasi. Iuran sukarela, yaitu simpanan yang diterima oleh non-anggota. Simpanan tersebut merupakan jumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan kepada koperasi, mungkin oleh anggota atau bukan anggota atas kehendak sendiri. Keuntungan koperasi adalah bunga yang dibebankan kepada peminjam. Semakin banyak uang yang disalurkan untuk memperbesar keuntungan koperasi. Di samping itu, keuntungan lainnya yang diperoleh dari biaya administrasi yang dibebankan kepada peminjam. Kemudian, keuntungan dapat diperoleh dari investasi lain yang dilakukan di luar kegiatan pinjam-meminjam, misalnya penempatan uang dalam bidang surat-surat berharga. Pembagian keuntungan di dalam operasi simpan pinjam diberikan terutama kepada peminjam yang tidak pernah lalai memenuhi kewajibannya. Keuntungan akan diberikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam dalam suatu periode. Semakin besar pinjaman, maka pembagian keuntungan pun semakin besar. Terima kasih. See you. 这一次我真的睡着了。